Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda semuanya dalam keadaan sehat dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan Bapak Muhammad Rais, Guru IPA SMP Negeri 39 Padang. Pada kali ini Bapak akan menyampaikan materi pelajaran kita, energi dalam sistem kehidupan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk menjelaskan konsep dan perubahan-perubahan energi dalam kehidupan. Apakah Ananda sudah siap untuk belajar? Kalau Ananda sudah siap, mari simak dan perhatikan video Bapak ini dengan baik. Energi dalam sistem kehidupan. Tujuan pembelajaran ini: pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep energi. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan sumber-sumber energi. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan perubahan energi yang terjadi di alam dan sekitar rumah. Pengertian energi. Energi adalah kemampuan dalam melakukan usaha dan kerja atau melakukan suatu perubahan. Macam-macam energi. 1. Energi mekanik, yaitu energi yang terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. A. Energi potensial yang dilambangkan dengan EP, yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena letaknya atau kedudukan benda itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi energi potensial antara lain: massa benda yang dilambangkan dengan M, kecepatan gravitasi bumi dilambangkan dengan G, ketinggian tempat atau kedudukan benda dilambangkan dengan H. Dalam hal ini dapat kita buat persamaan atau dikenal dengan rumus EP sama dengan MGH, di mana EP adalah energi potensial dengan satuan kilogram meter per sekon kuadrat atau joule. M massa benda dengan satuan kilogram. G percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat. H ketinggian letak atau kedudukan benda dengan satuan M atau meter. Contoh soal: buah kelapa masanya 1500 gram berada pada pohonnya setinggi 10 meter. Jika percepatan gravitasi bumi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, berapakah energi potensial buah kelapa itu? Maka yang pertama sekali kita identifikasi soalnya dengan membuat diketahui M 1500 gram sama dengan 1,5 kg. H 10 meter. G 10 meter per sekon kuadrat. Maka yang ditanya EP. Jawabannya pakai rumus EP sama dengan MGH. Masukkan angkanya: M tadi 1,5 kg, G 10 meter per sekon kuadrat, H 10 meter. Maka hasilnya 150
kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, atau yang dikenal dengan 150 Joule. Energi potensial ada 3 macam. 1. Energi potensial kimia. Energi potensial kimia yaitu energi yang terkandung dalam suatu zat, terutama makanan. Makanan memiliki energi kimia yang kemudian diolah oleh manusia melalui proses metabolisme yang menghasilkan energi untuk melakukan aktivitas. Yang kedua, energi potensial gravitasi bumi. Energi yang dimiliki oleh suatu benda terletak pada ketinggian tertentu dari permukaan bumi. Semakin tinggi letak benda di atas permukaan bumi, maka semakin besar energi potensial gravitasinya. Itu yang kita rumuskan tadi, EP sama dengan MGH. Yang ketiga, energi potensial pegas atau elastis. Energi potensial pegas yaitu energi yang tersimpan pada benda yang bersifat elastis yang sedang diregang. Dapat dibuat persamaannya, EP sama dengan setengah K dikali dengan delta X atau dikali dengan kuadrat delta X. Contoh, energi pada karet ketapel dan busur panah. Energi potensial pegas bergantung kepada pertambahan panjang pegas, yaitu yang delta X. Konstanta pegas itu yang K. B. Energi kinetik atau EK. Energi kinetik atau EK yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena geraknya atau perpindahan kedudukan benda. Faktor-faktor yang mempengaruhi energi kinetik antara lain massa benda M, kecepatan benda V, dengan persamaan EK sama dengan setengah mv kuadrat, yang mana EK adalah energi kinetik kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat atau sama dengan Joule, M massa benda dengan satuan kilogram, V kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Contoh soal, hitunglah energi kinetik sebuah mobil yang masanya 1.800 kg jika melaju di jalan raya dengan kecepatan 72 km per jam. Identifikasi soalnya, buat diketahui M sama dengan 1.800 kg. V 72 km per jam atau 20 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah energi kinetik EK. Jawabnya EK sama dengan setengah M dikali dengan kuadrat V atau V kuadrat. Nah, setengah kali 1.800 kg dikali dengan kuadrat 20 meter per sekon. Jadi 900 kg kali 400 meter kuadrat per sekon kuadrat, sehingga menghasilkan 360.000 kg meter kuadrat per sekon kuadrat, yang sama dengan 360.000 Joule. Energi mekanik atau EM yaitu energi yang terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Nah, sehingga rumusnya EM sama dengan EP ditambah EK. EP energi potensial, EK energi kinetik. Nah, sehingga energi mekanik sama dengan EM sama dengan MGH ditambah setengah mv kuadrat. Hukum kekekalan energi mekanik menyatakan
Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada suatu benda, energi mekanik benda selalu konstan atau tetap. Nah, sehingga energi potensial pertama ditambah energi kinetik pertama sama dengan energi potensial yang kedua ditambah dengan energi kinetik yang kedua. Begitu seterusnya. Yang kedua, energi listrik. Energi listrik yaitu energi yang dihasilkan oleh perpindahan muatan listrik dalam kurung elektron melalui kawat pengantar atau konduktor. Energi listrik dapat diubah menjadi bentuk energi lain, seperti energi gerak, energi cahaya, energi panas, energi bunyi, dan lain-lain, atau bisa sebaliknya. Ketiga, energi kimia. Energi kimia yaitu energi yang terkandung dalam suatu zat. Contohnya, energi kimia dalam makanan, energi kimia dalam bahan bakar minyak, energi kimia dalam gas, energi kimia yang terkandung dalam batu bara, dan lain-lain. 4. Energi cahaya. Energi cahaya yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang menghasilkan cahaya, seperti energi matahari yang paling banyak dan paling mudah didapat. Kelima, energi nuklir. Energi nuklir yaitu energi yang terdapat di dalam inti atom suatu unsur kimia. Energi nuklir dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Tenaga nuklir dapat juga berdampak buruk akibat radiasinya. Energi bunyi. Energi bunyi merupakan energi yang dimiliki oleh benda yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, bagaimana Ananda dengan penjelasan Bapak tadi bisa Ananda pahami? Semoga Ananda paham dan dapat mempermudah Ananda memahami pelajaran di sekolah. Rajinlah Ananda untuk belajar agar ilmu Ananda semakin bertambah. Sampai di sini dulu penjelasan Bapak dalam video ini. Sampai jumpa pada video Bapak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.